Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Andini dalam perkuliahan akuntansi dasar. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Pembahasannya kita akan membahas yang pertama laporan keuangan, kemudian yang kedua tahap akhir penyusunan laporan keuangan, dan yang ketiga kita nanti ada latihan soal. Laporan keuangan kita itu sama dengan perusahaan jasa, terdiri dari 3, yaitu laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, kemudian yang ketiga adalah neraca. Yang membedakan dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu di laporan laba ruginya ya. Kenapa? Karena di situ ada akun persediaan barang dagang dan HPP. Persediaan dagang itu nanti akan mempengaruhi si rumus HPP-nya. Rumus HPP itu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Atau nanti pembelian bersih itu rumusnya adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian, kemudian dikurangi dengan atur pembelian dan dikurangi dengan potongan pembelian. Paham? Membedakan itu ya di laporan perusahaan dagang. Kemudian karena tadi ada perbedaan di HPP dan persediaan dagang, nanti di laba kotor pun berbeda. Kalau di perusahaan jasa kita makanya pendapatan, tapi di laporan perusahaan dagang kita makanya laba kotor, yaitu rumusnya kalau laba kotor penjualan bersih, bukan pendapatan ya, penjualan bersih dikurang HPP. Jika penjualan bersihnya lebih besar dari HPP, maka laba. Kemudian jika penjualan bersihnya kurang dari HPP, maka hasilnya adalah rugi. Penjualan bersih itu rumusnya sendiri adalah penjualan. Kalau misalnya nanti ada ditambahkan dengan biaya penjualan, kemudian dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan. Sampai sini paham ya? Lanjut untuk kita bahas laporan laba rugi saja, karena di laporan perubahan modal dan neraca konsep dasarnya sama sih dengan perusahaan jasa ya. Ini contohnya di laporan laba rugi. Biasakan untuk membuat laporan, judulnya jangan lupa laporan laba rugi, kemudian nama perusahaannya CV atau PT, kemudian periode laporannya. Jadi saya sudah jelaskan sekilas bahwa laporan laba rugi itu terdiri dari penjualan bersih dikurang dengan HPP dikurang dengan biaya. Nanti ada mungkin pendapatan atau biaya di luar usaha. Penjualan bersih tadi saya jelaskan, penjualan itu nanti ditambah dengan potong biaya penjualan, kemudian dikurangi dengan penjualan dan potongan penjualan. Nanti ketemu penjualan bersih, skip dulu karena kita akan menghitung di HPP. HPP tadi rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Pembelian bersih rumusnya adalah biaya angkut pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurang dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Nanti hasilnya adalah penjualan bersih. Nanti HPP dikurang penjualan bersih adalah persediaan barang dagang siap dijual. Kemudian baru nanti dikurangi persediaan barang akhir, timbullah HPP. Nah, penjualan bersih dikurang dengan HPP, hasilnya adalah laba atau rugi kotor. Nah, ini keep dulu, nanti baru dikurangi dengan biaya operasional. Biaya operasional itu biaya yang daily, pasti, yang monthly. Air, listrik, telepon, gaji, itu ya, yang operasional perusahaan yang menyangkut kegiatan operasional perusahaan. Nanti ketemu laba atau rugi sebelum pendapatan atau biaya di luar usaha. Kita adalah sekian taruh di sini. Kemudian nanti jika perusahaan melakukan usaha lain di luar usaha pokoknya berdagang, misalkan menyewakan atau dapat pendapatan dari bunga, maka nanti ditulis di sini nanti harus ditambah dengan biaya pendapatan bunga, kemudian dikurangi dengan biaya.
Hasilnya nanti ada laba atau rugi bersih setelah pendapatan atau biaya di luar usaha. Ingat ya, kalau pendapatan ditambah, kalau biaya dikurang. Ini konsep sekilas tentang laporan laba rugi perusahaan dagang. Kalau laporan keuangan lainnya, saya tidak akan bahas karena sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti kalian tinggal cek di link saya di bawah ini ya. Kemudian masuk ke tahap akhir laporan keuangan perusahaan dagang. Ingat, kalau udah kata tahap akhir laporan, itu pasti ada 3. Pertama ada jurnal penutup, kemudian ada setelah penutup, yang ketiga ada jurnal balik. Nah, yang membedakan dari ketiga ini cuma satu, di jurnal penutup yang beda. Karena akunnya saja sudah berbeda, nanti jurnal penutup itu kita akan menutup 5 golongan ini. Yang pertama penjualan, yang kemudian kedua retur dan keuangan penjualan, yang ketiga HPP dan biaya-biaya, yang keempat laba ke modal, kemudian priva ke modal. Ini dihafalkan ya. Selanjutnya kita ada neraca saldo. Saya sudah bilang bahwa tidak ada berbeda dari konsep perusahaan jasa. Neraca saldonya seperti yang ada di akun-akun lanjut, cuman tidak ada saldo priva. Kemudian untuk modalnya kita pakai modal akhir dari laporan perubahan modal ya, dan dari neraca. Sampai sini paham? Lanjut ke bulan pembalik. Sama seperti perusahaan jasa, tidak ada bedanya. Saya hanya mengulang tujuannya dari jurnal pembalik itu menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Akunnya terdiri dari 4, biasanya itu biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan yang diterima di kemudian biaya diterima di buka. Untuk neraca saldo setelah penutup sama jurnal pembalik saya nggak bahas, saya sini fokus bahas di jurnal penutup. Dan tadi saya bilang ada 5 golongan, ini tolong dihafalkan. Yang pertama untuk menutup penjualan, ini jurnalnya penjualan di debit, kemudian isi laba rugi di kredit. Kemudian yang kedua menutup retur penjualan dan potongan penjualan, ini retur dan potongan penjualannya di posisi kredit ya. Kemudian yang ketiga menutup perkiraan HPP dan biaya-biaya, maka HPP dan biaya-biayanya di posisi kredit. Kemudian yang keempat menutup perkiraan laba atau rugi ke modal. Kalau rugi, modalnya di debit, kalau laba, modalnya di kredit. Kemudian yang terakhir menutup perkiraan priva ke perkiraan modal. Modal di debit, kemudian privanya di kredit. Sudah sampai situ? Ya, untuk perkuliahan yang kita untuk membahas soal keuangan dan tahap akhir laporan keuangan. Lanjut ke soalnya. Yang pertama, manakah kecil tidak melaporkan dalam laporan perusahaan dagang? Yang mana? Yang B, yaitu pendapatan diterima di muka. Karena pendapatan diterima itu adalah golongan dari aset atau aktiva, jadi dia ada di laporan neraca. Kedua, laba kotor dihitung dengan cara dari, intinya bukan dari penjualan kotor, tapi dari penjualan bersih dikurang dengan HPP. Lanjut, jika pembelian barang dagang 1.000, retur pembelian 100, potongan pembelian 100, biaya angkut pembelian 100, maka pembelian bersihnya, ingat rumus pembelian bersih, pembelian ditambah biaya angkut dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian, maka hasilnya adalah 900 ya. Lanjut soal keempat. Jika penjualan barang dagang 1.000, retur penjualan 100, potongan penjualan 100, biaya angkut 100, maka penjualan bersih sama seperti pembelian bersih. Penjualan ditambah biaya angkut penjualan, retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Hasilnya adalah 900. Nah ya, soal terakhir. Laporan yang berisi modal awal, laba atau rugi, kemudian ada modal akhir, itu adalah laporan laporan perubahan modal, karena sudah jelas ada modal awal dan modal akhir.
Sekian untuk perkuliahan hari ini, semoga semua paham. Jika ada yang kurang paham, tinggal diulang-ulang lagi videonya. Kemudian ada saya taruh di bawah di deskripsi box itu link untuk materi-materi saya yang sudah pernah saya buat tentang laporan keuangan dan tahap akhir laporan keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semua paham. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.